Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Oke, pada video kali ini kita akan membahas beberapa saham ya, di mana saham-saham ini kita ketahui dalam akhir-akhir ini mengalami koreksi yang panjang ya. Dan pada video kali ini kita akan melihat beberapa saham yang berhasil mulai rebound ya, setelah menyentuh supportnya ya. Untuk saham yang pertama, pada video kali ini kita akan coba membahas saham dari sektor konstruksi ya. Oke, dari konstruksi kita akan melihat PTPP ya. Nah, ini PTPP ya, salah satu saham di sektor konstruksi. Pada hari ini ditutup turun ya, tipis di 810 ya. Dan tadi sempat bergerak sampai menguji supportnya yang ada di 795 ya. Ini tadi hari ini menguji support ya. Dan sempat menyentuh low harian ya di harga 785 ya. Nah, namun pada sore hari ya PTPP berhasil rebound ya dan ditutup di atas supportnya ya. Jadi pergerakan pada hari ini masih cukup oke ya, jadi masih bisa bertahan ya. Nah, sedangkan kita akan melihat kembali ke trennya ya. Untuk PTPP sangat downtrend ya, dapat kita lihat di sini ya. Dapat kita lihat di sini trennya downtrend ya, sejak dari awal September sampai sekarang pergerakannya turun terus ya. Dapat kita lihat candlenya jarang sekali membentuk candle naik ya, ini candle turun semua ya. Namun pada kisaran support ini ya, dapat kita lihat kisaran support 795 sampai harga 855 ini dapat kita lihat sudah mulai ada candle-candle naik ya. Dapat kita lihat di sini ada 1, ada 2, dan ini candle ketiga ya, candle naik ya. Jadi setelah candle merah terus ini di sini sudah mulai ada candle-candle naik ya. Jadi mulai ada perlawanan ya dari baik karena sudah menyentuh dari area supportnya ya di 795 ya. Nah, jadi besok kita akan melihat lagi ya kondisi market global ya. Nah, bila masih kurang kondusif, ini masih ada potensi PTPP untuk menguji ulang ya support 795 ini ya. Nah, apabila masih bisa bertahan ya, ini PTPP potensi ya untuk melanjutkan reboundnya ya. Nah, keluar dari downtrend jangka pendek ini ya, dan menguji resisten terdekatnya yang ada di 855 ya. Ini 855 ini cukup kuat ya. Kemarin dia mencoba rebound, namun di 855 ini lihat harga tertahan ya. Jadi dapat kita lihat sini resisten di 855 ya. Nah, kemudian kita lihat volume ya. Nih volume dapat kita lihat di sini turun ya. Ketika turun di sini volume terlihat turun ya, mengecil ya. Namun nah di candle naik ini ya. Nah, yang tadi kita bahas terlihat volume mencoba meningkat. Nah, pada hari ini juga kecil pada hari ini ya. Namun masih trennya turun terus ya. Nah, untuk benar keluar ya dari downtrend ini ya, ini membutuhkan volume yang cenderung naik ya. Nah, kira-kira lebih besar ya. Nah, sedangkan dari MACD-nya dapat kita lihat ya. Nah, ini mulai. Nah, ini seperti tadi pembahasan tadi ya, bahwa di area ini ya sudah mulai tertahan ya. Nah, di sini diperkuat dari MACD-nya yang juga cenderung menunjukkan adanya akumulasi pelan-pelan ya terjadi ya.
Nah, apabila bisa berlanjut terus, ini harga PTPP akan bisa menguat ya, keluar dari resistennya ya. Oke, berikutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan asing ya di PTPP ya. Nah, di PTPP ini kita lihat asing masih menjual ya, posisinya masih net sell hari ini ya. Ya, pergerakan bulan-bulan sebelumnya sama ya, tidak ada akumulasi signifikan dari asing ya, dan cenderung asing keluar ya dari saham PTPP ini ya. Oke, berikutnya kita akan melangkah ke saham kedua ya. Nah, saham kedua kita akan melihat saham bank ya, sektor bank ya. Kita akan melihat Bank Mandiri ya. Nah, ini BMRI ya. Hari ini tepat ya menguji supportnya ya. Support BMRI ada di 5.050 ya. Nah, hari ini tepat di sini di open di harga 5.050 dan bergerak dengan range sempit di sini ya. Nah, di sini dia bergerakannya cukup sempit ya. Kecil pergerakannya, jadi antara pas 950 sampai 5.100-an ya. Nah, coba kita lihat trennya ya. Nih kita lihat trennya sama ya seperti yang BTPP tadi. Trennya masih sangat downtrend ya. Jadi namun pada hari ini ya mulai ada candle ya, candle yang menunjukkan harga mulai tertahan ya di area support 5.050 ya. Nah, ini lihat polanya ada potensi juga ya membentuk pola ini double bisa potensi membentuk double bottom ya. Namun untuk konfirmasinya membutuhkan lebih lanjut ya, pembahasan lebih lanjut ya. Nah, sedangkan dari volumenya ya, ini dapat dilihat di sini volumenya masih cenderung turun ya, walaupun pada seminggu terakhir ketika penurunan ini ada peningkatan ya. Namun peningkatannya kurang bagus karena turun ya, malah turun, volume meningkat jadi harganya meluncur langsung ke support ya. Dan juga dari MACD-nya juga dapat kita lihat di sini tekanan jualnya mulai membesar. Nah, kita harapkan tidak lebih besar dari penurunan yang sebelumnya ya, yang waktu penurunan di saat PSBB ya. Kita harapkan ke depan harga BMRI kita harapkan bisa rebound ya dan keluar dari downtrend dan lanjut terus menguat menuju ke resisten double bottomnya yang ada di 5.825 ya. Oke, berikutnya kita akan melihat ya bagaimana pergerakan asing ya di Bank Mandiri ya. Nah, biasanya kalau saham blue chip seperti BMRI ini sangat berpengaruh ya, ini asing ya. Nah, ini kita lihat di sini 3 hari terakhir asing keluar ya. Nih, keluar lagi ya. Sehingga harga kembali nyungsep ya. Turun terus ya. Coba kita lihat sini untuk BMRI dalam September ini lebih banyak asingnya keluar ya. Di sini keluarnya pun lumayan besar-besar ya. Walaupun sempat rebound, namun asing kembali menekan BMRI ya. Oke, saham berikutnya kita akan membahas pindah ke sektor mining ya. Kita kali ini akan melihat saham Indika Energi ya atau INDI ya. INDI hari ini ditutup minus tipis ya di 905 ya. Dan dia mampu bertahan ya walaupun indeksnya turun lumayan dalam ya. Namun ini berhasil bertahan ya. Tutup di atas supportnya ya. Nah, bertahan di atas support di 900 ya. Ini dapat kita lihat. Jadi pergerakannya sudah membuat base ya. Atau sideway ya. Mungkin ranging ya. Di kisah 6 hari, 6-7 hari dia sudah sideway ya. Di range-nya 900 sampai 945 ya. Nah, ini untuk jangka pendek dia sudah bergerak ke sideway ya. Untuk bikin base. Nah,
Nah, untuk jangka lebih menengahnya, tapi kita lihat polanya dia masih juga ini downtrend ya. Nah, nanti hati-hati perhatikan apabila besok ternyata gagal naik lagi malah turun ya, malah ke bawah. Nah, ini ada potensi Indi akan melanjutkan downtrendnya ya. Nah, nanti apabila besok rebound ini berlanjut ya, dia akan menguji resistance sideways-nya ya di 7 hari terakhir di 945 ya, dan juga keluar ya dari downtrend ya. Dari downtrendnya ini dia bisa keluar ya dan menguji resistance ya. Dan sekaligus moving average 20-nya ya. Untuk volumenya sendiri dapat kita lihat, nah September ini volumenya kering ya atau tipis ya. Ini kita harapkan dengan tekanannya tidak terlalu besar ini bisa rebound ya dan keluar dari downtrendnya ya. Nah, untuk dari MACD-nya ya dapat kita lihat di sini mulai akumulasi beli mulai masuk ya pelan-pelan ya. Kita tinggal menunggu volume ya. Nah, ini harus volumenya cenderung tidak naik ya. Jadi tidak ada peningkatan di volume ya. Jadi makanya masih belum bisa keluar ya dari downtrend dan juga keluar dari resisten areanya ya untuk Indi ini ya. Oke. Berikutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan asing di Indi ya. Nah, Indi untuk asing pada 2 hari terakhir terlihat mulai masuk walaupun value masih kecil ya, hanya 400 jutaan ya. Nah, untuk tren asing di Indi ya, dapat kita lihat di sini dari akhir Agustus asing keluar gila-gilaan ya. Nah, setelah berhasil mengangkat ya, ini harganya Indi naik dan asing mulai membeli di atas dan kemudian sekarang dia sudah asingnya lebih banyak keluar ya dengan value yang cukup besar ya. Nah, namun 2 hari terakhir ini asing mulai mereakumulasi lagi saham Indi ya. Semoga ke depan pergerakan Indi bisa naik ya, rebound bertahan di atas support 900. Oke. Oke, berikutnya sebelum kita melanjutkan pembahasan saham berikutnya ya. Nah, ini ya saya akan coba menawarkan suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader ya. Nah, mana nanti rekan-rekan akan tergabung dalam suatu grup Telegram dan juga channel Telegram ya. Nah, di mana di dalam grup tersebut ya, nanti rekan-rekan akan mendapatkan fasilitas antara lain yaitu mendapatkan rekomendasi saham ya, yang dilengkapi dengan analisa teknikal dan juga trading plan-nya yang meliputi entry plan dan juga exit plan-nya ya. Nah, selain itu rekan-rekan di dalam grup tersebut ya bisa berdiskusi ya dan juga menanyakan ya apapun hal yang berkaitan dengan saham ya, dan juga bisa merequest chart analisa teknikal suatu saham ya. Nah, berikut ini adalah contoh-contohnya ya. Bila rekan-rekan ya ada yang tertarik ya dengan layanan di atas, bisa hubungi lewat telepon atau WhatsApp ke nomor 0838 9602 1213. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan saham berikutnya ya. Nah, saham berikutnya kita akan melihat saham Surya Citra Media ya atau SCMA ya. Nah, untuk SCMA terlihat SCMA ini sudah keluar ya dari downtrendnya ya. Nah, ini dapat kita lihat di sini dia keluar dari downtrend. Nah, ini dia keluar dari downtrend dan sekarang bergerak dalam suatu peralihan ya. Tren peralihan yaitu tren sideways ya. Biasanya seperti itu, dari downtrend dia bergerak sideways dulu. Dan pada hari ini ya SCMA berhasil mencoba rebound ya dari support jangka pendeknya ya, yaitu di 1135 ya. Nah, bila besok kenaikan ini berlanjut ya,
SMA berpotensi untuk menguji ya resisten sideways-nya yang ada di 1200 ya. Nah, untuk volume sendiri dapat kita lihat masih kecil ya, apalagi kemarin hilang ya, kecil sekali ya. Pada hari ini opennya langsung gap down ya, dan kemudian bergerak mencoba melawan bergerak naik ya. Ini volumenya lumayan ya, namun kurang gitu besar juga ya Mas Yan ya. Nah, sedangkan untuk dari MACD-nya dapat kita lihat ya. Di sini dapat kita lihat akumulasi belinya meningkat ya setelah jatuh setelah pengumuman PSBB ya. Diakumulasi terus, kemudian saat bergerak sideways ini terlihat akumulasi di sedikit ya atau lemah sehingga tertekan jual ya. Namun juga tekanan jual yang ada di SMA ini juga tidak kuat ya, tidak terlalu kuat sehingga harga bertahan bergerak sideways ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asing di SCMA ya? Nah, di SCMA ini asing dalam 5 hari terakhir terlihat keluar cukup besar ya, atau bahkan sangat besar ya dibanding awal-awal September ya. Ini dapat lihat sini penjualannya cukup besar ya, hampir sehari 11 di atas 10 M ya. Oke, untuk video kali ini untuk segmen terakhir kita bahas yaitu kita akan melihat saham Semen Indonesia atau SMGR ya. Nah, SMGR pada hari ini berhasil rebound juga ya. Berhasil rebound dari supportnya ya, yang ada di 8.750 ya. Ini terlihat rebound ya. Ini dengan volume yang cukup oke ya, volume besar ya. Nah, untuk trennya sendiri ya masih sama ya, dia trennya downtrend. Nah, downtrendnya di SMGR ini cukup curam ya. Nah, namun terlihat pergerakannya di SMGR ini sudah kelihatan mulai keluar ya dari downtrendnya ini ya. Jadi penurunannya tidak setajam sebelumnya ya, jadi ya. Nah, jadi ini memperbesar peluang rebound ya dari SMGR ya untuk menuju ke resisten berikutnya yang ada di 9.375 ya. Bila kita lihat dari MACD-nya sama ya, seperti yang penurunannya ya, tekanan jualnya sangat besar ya. Nah, dan hari ini mulai ada akumulasi walaupun masih kecil ya. Nah, kita akan tunggu besok. Apabila volume bisa terus meningkat, harga SMGR pun bisa mengikuti untuk menguat ya, untuk menguji resistennya yang ada di 9.375 ya. Nah, gimana dengan pergerakan asing di SMGR ya? Nah, SMGR sebagai di sini masih net sell ya. Hari ini dia asing menjual ya, lumayan besar ya, 7,5 M ya. Nah, terlihat asing masih dominan untuk posisinya dia jual ya. Walaupun seminggu terakhir sudah agak mereda ya penjualannya ya, sehingga SMGR tidak breakdown dari supportnya ya. Oke, berikutnya kita akan membahas sebentar untuk pergerakan IHSG ya. Nah, IHSG pada hari ini lanjut turun ya setelah kemarin Dow Jones minus ya 1,9 juga, maka hari ini IHSG langsung gap down juga minus 0,8 ya. Kemudian sempat menguat namun akhirnya anjlok lagi, turun sampai minus 1,5, bahkan tadi sempat 1,9 ya. Nah, ditutup di 4.842 dan titik low hari ini yaitu mencapai di 4820 ya. Jadi support yang kemarin area support kemarin dia tertembus ya. Ini
Sekarang, nah area di sini tertembus ya, di 4878 pun ikut tertembus ya. Jadi di sini ada 4920, kemarin juga tertembus. Jadi area ini tertembus ya. Dan sekarang arah dari penurunan IHSG apabila terus berlanjut ya penurunan ini ya, itu arahnya nanti akan menuju ke 4754 ya. Dan ini akan menjadikan turning point ya buat IHSG ya. Akankah menguji ya, IHSG akan menguji di sini dan rebound ya dengan potensi membentuk double bottom di sini. Nah, di sini akan membentuk double bottom di sini. Ataukah nanti penurunannya tidak sampai 4754 dan sudah bergerak naik ya. Atau kemungkinan terakhir yaitu ya penurunan ini terus berlanjut ya dan menembus dari 4754. Kita harapkan support yang 4754 ini bisa menahan penurunan dari IHSG ya. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.